Selamat siang teman-teman Otomotif TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin. Nah teman-teman, siang hari ini saya sedang berada di sebuah mall di Jakarta Barat. Karena ini nih, menyamperin sebuah motor listrik terbaru dari merek yang biasanya kita taunya adalah sebuah TV kulkas gitu ya. Jadi ini adalah produk terbarunya dari Polytron, namanya Polytron Fox 500 teman-teman. Dan ini secara tampilan sih keren ya, menarik ya. Dia dimensinya gede, kayak kelasnya Yamaha X-Max atau Honda Forza. Bener-bener big skutik gitu ya. Tapi ini pastinya elektrik ya, listrik. Dan menariknya harganya tergolong terjangkau teman-teman. Hanya 43 juta on the road Jakarta. Tapi ada tapinya nih. Cuma tapinya kita ulas di belakangan ya. Nah, kayak gimana sih detail motornya, posisi duduknya gimana, fitur-fitur andalannya apa aja. Nah, untuk lebih jelasnya, yuk tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana. Nah teman-teman, sebelum kita detailing, kita lihat dulu secara garis besar ya, desainnya, fitur-fiturnya. Jadi kalau dilihat dari dimensi kelihatan ya gede, panjang, lebar, benar-benar kayak X-Max maupun Forza. Dan kalau secara desain saya suka nih, karena desainnya terlihat sangat futuristik ya, modern, bagus lah, cakep. Selera orang Indonesia lah, tajam-tajamnya oke lah. Kalau saya lihat sekilas, lihat sekali itu seneng, suka, bagus gitu ya. Terus detailnya kayak gimana sih? Yuk kita langsung aja lihat dari arah depan. Oke, dari depan di sisi paling atas bisa ketemuan adalah windshield yang mana nggak terlalu gede-gede amat dan nggak terlalu tinggi ya, sedengan aja. Dan ini model smoke itu agak gelap gitu. Terus turun bawahnya sedikit ada sebuah DRL modelnya tajam gitu, dan ini pakai LED titik-titik. Lalu di bawahnya yang paling besar pastinya didominasi oleh sebuah headlamp ya. Desainnya cakep ya, futuristik, tajam gitu, dan tentu saja pakai LED. Dan di sini ada DRL-nya model garis gitu. Dan kalau di sisi atasnya ini buat lampu sen ya teman-teman. Ya, coba saya nyalain ya. Nah, ini lampu sennya di pojok sini, cakep ya, keren ya gitu. Lalu untuk lampu utamanya pastinya di bawah sini. Ini lampu dekatnya, dan lampu jauhnya kalau dinyalain yang sisi tengahnya. Cakep ya. Cuma kalau kita lihat detailnya, ini ternyata kayaknya pas perakitan tangan yang rakit agak-agak nempel-nempel dari reflektor ya, tuh kelihatan ya. Jadi mungkin ini karena belum Mas Pro ya, harus dimaklumi lah gitulah. Terus kalau kita lihat di sisi sini, bodi sampingnya ya, cakep ya. Kelihatan besar, tapi futuristik, tajam-tajam. Lalu ada emblem Polytronnya di sini. Lalu kalau kita naik dulu sedikit ke atas, ini kita temukan ada kayak telinga yang mengingatkan kita pada Yamaha X-Max ya. Di sini ada juga, cuma ini nggak ada fungsi, cuma ornamen aja, mungkin buat ngarahin angin ke samping biar nggak kena tangan gitu ya. Oke, kita lanjut lihat area roda depan dulu. Nah, di sini kita temukan adalah sebat bor depan yang bentuknya cukup besar, menaungi roda, dan desainnya lagi-lagi cakep, futuristik, nyambung dengan bentuk bodinya, dan ini terbagi menjadi dua bagian ya. Yang tengah ini yang plastik hitam dibiarkan polos, dan kanan kirinya yang kayak ornamen samping ini dicat sesuai warna bodi, ini warna putih, menutupi bagian bottom shock ya, dan rapi. Dan kalau kita lihat bannya, roda depannya, ini peleknya modelnya kayak ala-ala mobil kan, karena palangnya berada di sisi salah satunya aja. Kalau ini di sisi sebelah kiri. Nah, bentuk peleknya sendiri bentuknya kayak gini teman-teman, agak unik ya. Dia modelnya sebenarnya palang 5, tapi setiap palangnya itu bercabang 3. Kayak tangan begini nih kalau dilihat. 3 gitu. Lucu ya. Dan ini ukurannya cukup lebar dan dibalut ban berukuran 110 per 70 ring 14 teman-teman. Jadi ini depan belakang sama-sama ring 14. Gitu. Dan kalau kita lihat sisi kanan, ini ada remnya, rem depannya pastinya pakai cakram tunggal dan dikawal kaliper 2 piston biasa aja gitu ya. Dan kalau dilihat ini belum ada ABS-nya teman-teman ya, sayangnya ya. Padahal Matic gede gini standarnya biasanya sudah pakai ABS. Ternyata di Polytron Fox 500 ini belum ada ABS. Mungkin ya sesuai harga ya. Harganya kan murah tadi 43 juta. Jadi ya wajar lah ya gitu. Terus kalau kita lihat area belakang roda, ini kita temukan ada sebuah lubang kayak buat masuk udara. Ini pastinya untuk mendinginkan baterai teman-teman. Tadi kita lihat di dalam situ kelihatan ada baterai. Baterainya model fix ya, tertanam di bawah ini, bawah deck. Kapasitasnya 3,89 kWh, 72 volt, 54 ampere ya kalau nggak salah ya, gitu speknya di sini. Dan ini untuk pengecasannya sekitar 4 sampai 5 jam gitu. Terus di atasnya ada klakson, dan area sini cukup rapi ya teman-teman. Ya, plastik-plastiknya juga cakep, bagus, jadi nggak dibiarkan melompong gitu kan. Gitu. Oke, kita sekarang lanjut lihat belakangnya. Kita naik dulu ke arah stang teman-teman. Nah, stangnya begini, model yang ditutup, jadi nggak dibiarkan telanjang, jadi cukup mewah, benar-benar ala-ala X-Max maupun Forza ya. Nih, bentuknya juga bagus, lalu ya agak nyiku gini, futuristik, bagus. Kita lihat dulu area stang sisi kanan, kita lihat ada apa aja di sini. Ini hand gripnya, bentuknya bagus dan finishingnya rapi. Di ujungnya ada bandul stang yang dicat warna silver. Bagus ya, rapi ya, detailingnya.
oke lah, ini oke lah. Untuk sebuah merek lokal ini udah oke lah. Terus handle remnya nggak ada setelannya, biasa aja. Cuma handle-nya yang model gede banget. Dan kalau kita rasakan, ini tekukannya di jari itu agak kurang geser dikit gitu ya. Agak kurang pas gitu. Cuma butuh adaptasi aja sih. Mungkin lama-lama setelah pemakaian akan merasa nyaman-nyaman aja gitu. Lalu untuk spionnya, ini bentuknya ini cukup futuristik. Dia segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian di area panel sakralnya ini tombolnya banyak, teman-teman. Ini yang pertama ada gambar kunci, pastinya kalau lagi ada problem ya, buat ngecek. Terus ini tombol R buat mundur pastinya. Ini saklar buat lampunya, teman-teman. Jadi lampunya ternyata belum AHO loh. Padahal motor-motor di Indonesia rata-rata sudah AHO ya. Entah kenapa ini Polytron masih memberikan saklar ya. Mungkin biar kalau masuk gang itu bisa dimatiin kali ya. Atau biar lebih hemat listrik ya. Maklum ini motor listrik. Terus ini ada tombol mode. Ini jadi ada 3 pilihan riding mode. Nanti kita lihat di speedometernya ada 3 pilihan. Ada Eco, Drive, dan Sport. Kemudian ada yang keren ini, Cruise Control, teman-teman. Ya, jadi kalau kita melaju di jalan yang kosong, lancar, tinggal aktifin. Jadi kecepatan bisa ditahan tanpa perlu ngegas gitu. Keren. Kita pindah di area stang kiri. Ini ada saklar lampu jauh dekat dan pass beam. Jadi bisa passing-passing gitu. Lalu ini tombol buat nyalain hazard. Ini lampu sen. Ini klakson. Cukup kenceng. Dan ini teman-teman, ada tombol P, bukan punten ya. Ini buat kalau mau mode parkir atau ke mode mau jalan ya. Jadi untuk kayak starter motornya tuh pakai tekan tombol ini, teman-teman. Jadi tekan tombol P-nya, maka lihat di sini yang tadinya P, ketika ditekan maka akan berubah ke riding mode-nya nih. Pertama E, kemudian kalau kita tombol mode kita tekan akan pindah ke D atau drive, dan terakhir ada sport gitu. Jadi ini kecepatannya masing-masing beda-beda. Kalau pakai yang sport ini paling kenceng, top speed-nya diklaim bisa sampai 130 km per jam, teman-teman. Kenceng ya. Dan kerennya range-nya bisa sampai 130 km kalau dengan kecepatan rata-rata 40 km per jam. Mungkin pakai yang Eco kali ya, jadi bisa sampai 130 km. Dan ini tadi selain dari P menjadi E, ini juga lampu ready-nya menyala, teman-teman, menunjukkan motor udah siap jalan gitu. Oke, sekarang kita lanjut lihat yang ada di speedometernya. Cuma yang pertama yang mau saya kasih lihat adalah ternyata speedometernya, model layarnya di bagian digital itu yang kecerahannya tidak terlalu tajam ya. Jadi kayak pakai layar LCD yang biasa aja gitu, bukan yang berkelas, yang tajam-tajam, yang resolusinya tinggi gini nggak, kelihatannya lah masih cukup yang pudar-pudar gitu aja. Dan di sini kita lihat selain tadi ada riding mode-nya, terus posisi parkir, di sini juga ada baterainya, kapasitasnya ini di sini masih 72%, juga ditunjukkan dalam bentuk bar. Lalu di sini sepertinya yang atas jam ya, cuma ini belum aktif. Kemudian ini ada trip dan di bawahnya ada odometer. Lalu di sini ada speedometer dengan angka sampai 160 km per jam. Dan ini ada 2 tombol nih. Ini fungsinya apa ya? Coba kita lihat ya. Ini buat mana nih? Loh, ternyata nggak fungsi, teman-teman. Ini mungkin cuma buat nyetel jam kali ya, bisa jadi. Cuma ini dikatakan belum muncul yang lain gitu. Oke lah, nanti mungkin pas lagi test ride kita ulas lebih mendalam ya. Saat ini baru ini aja yang bisa diterangkan. Kita lihat geser sini, ini ada beberapa info yang tampilkan, teman-teman. Ada yang unik, keren sih menurut saya. Yang pertama ada info kalau standar samping dibuka. Nah, ini kalau standar samping dibuka ini nyala. Lalu ini keren nih, ada lampu kalau kita narik rem. Jadi kalau handle remnya tarik, ini selalu menyala. Ini bagus banget buat teman-teman yang suka lupa, nggak sengaja narik rem sepanjang jalan. Itu pastinya bikin boros listrik, boros bensin, boros kampas rem, coba nggak bagus. Pokoknya jangan sampai sepanjang jalan nyala gini ya. Ini berarti bagus sih, diingetin ya. Terus ini tadi ready kalau udah siap jalan. Lalu ini ada lambang yang buat throttle, jadi kalau throttle-nya bermasalah muncul. Ini juga ada lambang kalau gambar motor. Ini pastinya nunjukin kalau ada masalah dengan motor listriknya. Lalu ada lampu jauh, ada ECU, dan ada sen kanan. Dan sen kirinya sebelah sini gitu. Lengkap ya, cukup ya. Oke, kita lanjut lihat lagi area bawah stang. Yang di tengah-tengah, yang utama itu saja ada kontak. Yang mana sebenarnya uniknya adalah motor ini sebenarnya sudah dibekali dengan remote ya. Jadi udah bisa keyless sebenarnya. Tapi kayak motor-motor listrik lainnya ya, yang dari Cina-Cina terutama itu uniknya gini. Sudah keyless tapi masih dibekali dengan kunci mekanis. Mungkin kalau keylessnya lagi bermasalah, mesti tetap bisa colok-colok gitu lah kayak ya, biar nggak ribet. Dan di sini kunci kontaknya ada beberapa kliknya. Ada off, ada klik buat start atau sit. Jadi kalau posisi ini bisa buka jok, dan kalau mau ngecas, lalu on gitu ya. Kalau kunci biasa lah ya, ditekan diputar ke kiri, dan ada pengaman magnetnya gitu. Oke, lanjut lihat dulu sisi kiri kanannya. Kan ini ada 2 buah laci. Yang pertama ini, dan membukanya ditekan aja yang tombol tengah ini, teman-teman. Nah, kebuka, dan dalamnya ada sebuah laci begini nih. Ini ngingetin pada X-Max ya. Dan di dalamnya kosong, ada apa-apa. Ini bisa buat naruh barang-barang kecil lah ya. Terus satu lagi di sebelah kiri, sama aja sebenarnya, ditekan. Dan
Bedanya di dalamnya sini ada portnya teman-teman, model USB. Nih, udah ada USB-nya Type A ya, gitu. Oke, lanjut lagi. Sekarang kita cobain buka. Oh ya, untuk kuncinya ini dikrepin terus tekan lagi kan. Klik, nah gitu kunci ulang. Oke, sekarang kita lihat tekan charge dulu ya. Ini ngecasnya di mana sih? Nah, ternyata ngecasnya di sini teman-teman. Jadi di area yang kalau motor bensin buat ngisi bensin, ini buat ngecas. Nah, chargernya model begini, colokannya yang model kecil gitu ya. Gitu. Oke, kita lanjut. Kalau kita tekan yang seat, kita buka joknya. Nah, ini mantap teman-teman. Bagasi di balik joknya gede. Ini yakin muat helm nih. Mungkin helm 2 biji juga kayaknya muat ya. Yang pasti sih di depan sini muat banget. Dan ini bentuknya benar-benar lagi-lagi mirip X-Max maupun Forza ya. Tegak gini dalam. Terus di sisi sini khas motor listrik ada saklar buat matiin ya. Kalau matiin ke sini, kalau nyalain ke sini. Ini ada tulisannya on, ini off gitu. Terus di sini ya finishingnya cukup bagus dan pinggirannya ada karetnya biar air nggak masuk kali ya, biar rapat banget ketika tertutup. Terus bagian joknya di bagian bawahnya ini ada kaki-kakinya buat menopang ketika terpasang ya. Terus ada lekukannya nih biar kalau lagi naruh helm nggak mentok ya. Ini depan juga. Wah, ini pasti sih lega banget asli. Oke, terus kita lihat joknya dulu. Nah, joknya dibekali busa yang kalau dirasa-rasakan ditekan ini busanya sebenarnya empuk, tapi kayaknya bahan kulitnya itu yang cukup kaku teman-teman nih ya. Tuh, kelihatan ya, dia baliknya nggak langsung, cukup padat. Dan ini ada 2 jenis kulit. Ini yang model mulus, yang di sini yang bermotif. Ini agak kasar gitu. Terus sebelah sini ada kayak lumbar supportnya gitu, jadi pengendara lebih nyaman ya, ada buat nahan. Positifnya kalau ada yang dibonceng ini juga nggak gampang melorot ya, ini kayak ada penahannya gitu. Oke, lanjut. Kita lihat di belakangnya ini ada behel kanan kiri yang catnya terlihat rapi ya, cakep bagus. Nah, kita lihat bodi belakangnya. Wah, ini dari sisi sini deh, kita lihat dulu deh. Tadi kelewatan malah ya. Area sini kita belum bahas tadi, area decknya. Jadi decknya modelnya ada yang bagian datar dan ada yang bagian naik nanjak ini. Ini lagi-lagi mirip X-Max ya. Cuma ini nggak terlalu lebar teman-teman, jadi sempit aja meski panjang depan belakang. Dan ini yang naik gini. Dan ini permukaannya cukup kasar, jadi biar kaki nggak licin ya. Terus bagian bawahnya ada bodi yang berwarna, dicat gini, rapi. Bagian bawahnya yang dibiarin hitam polos, ini bodinya sampai ke bawah sini teman-teman. Jadi sampai bulat nyambung ke sisi sebelahnya gitu ya. Gitu. Terus kalau bodi sininya, ini bodi utamanya, ini kelihatan cukup kokoh ya. Dan ini warnanya rapi, bagus, cakep. Cuma kalau kita detail bagian-bagian lainnya, bawah sini, ini ada bagian-bagian yang kelihatan masih kurang rapi ya. Mungkin karena ini masih belum versi Max Pro ya. Moga-moga nanti yang Max Pro ya lebih mulus nih. Kayak gini nih, celah-celahnya tuh belum rapi ya. Masih ada ngangkang gitu. Sayang ya. Ya semoga nanti lebih rapi lah. Semua di belakang sih bagus nih ya. Tuh, terus ada tulisan Fox 500 di sini. Angka 500-nya pakai aksen ada birunya. Kesan-kesannya kayak ala-ala kendaraan hybrid, tapi listrik sih pastinya. Biru juga aktif ke sana gitu. Oke, kita lihat belakangnya. Lampu remnya, lampu belakang cakep teman-teman. Wow, cakep ya. Bentuknya, desainnya benar-benar sesuai dengan bodinya loh, bagus ya. Dan ini pakai LED yang model tebal gitu. Terus kalau kita nyalakan lampu senya, nih, cakep loh ini. Kesannya mewah ya, bagus ya. Asli saya suka nih lihat desainnya, bagus. Terus kalau di rem, dia akan nyala lebih terang. Nah, sisi atasnya. Keren ya. Cakep banget. Asli, keren. Terus ini spakbor belakangnya, bentuknya lagi-lagi seirama dengan bodi, ke belakang ke bawah, dan bentuknya juga bagus. Dan ini lempeng teman-teman, lurus ya, nggak miring ya, sama ban belakangnya. Ini buat dudukan plat nomor. Terus yuk kita lihat roda belakangnya. Nah ini sebagai penggerak, dia pakai motor listrik atau dinamo tipe mid drive teman-teman. Posisinya di tengah-tengah sini, tempel di lengan ayunnya. Ini spesifikasinya 5 kW ya atau 5000 watt. Cukup besar ya, pastinya biar bisa menopang bodi motor yang gede ini. Dan makanya Qualitas mengklaim top speed pun bisa sampai 130 km/jam ya, karena kekuatannya, dayanya besar, 5 kW. Dan ini kelihatan ada kabelnya di sini yang untuk menggerakkan dinamonya. Cuma sayangnya ini kabel disnya kenapa nggak dipotong rapi gitu ya. Oke, gitu lah. Terus di sini kita juga bisa lihat suspensi belakangnya tunggal, ada setelan preload, dan suspensinya kayak suspensi aftermarket gitu ya, cakep gitu ya. Yang detail-detailnya itu bagus gitu. Oke, terus ini ada Hager yang ternyata kokoh banget, bagus, rapi. Ini juga di cover plastik yang kokoh banget, tebel, rapi. Dan kalau lengan ayunnya sendiri itu ternyata aluminium teman-teman. Tuh, cakep ya. Cuma di sini lagi-lagi ada yang saya kasih masukan sih. Nih,
ini as rodanya tuh sisa banyak panjang ya, terus dipotongnya kurang rapi gitu. Kenapa nggak dipotong yang bagus ya? Mungkin ini lagi-lagi karena belum Mas Pro ya, semoga yang Mas Pro lebih bagus lah. Cuma ini detail kecil yang menurut saya harusnya dirapiin lagi ya. Terus kalau rem belakang cakram, dan ini lagi-lagi saya pakai kaliper yang 2 piston, cuma ini bolehnya kanan kiri, dan cakramnya pasti lebih kecil. Terus untuk roda belakang lagi sama, juga pakai ring 14, ini ukurannya 140/60 ring 14 gitu. Terus kalau kita lihat sisi kiri, nah kita lihat desain peleknya sama-sama yang kayak mobil juga pastinya, yang model palangnya di pinggir gini, tuh. Dan di sini kita lihat adalah penggerak akhirnya dia pakai belt teman nih. Ini kayak di gesit ya kalau motor listrik juga, atau kalau di motor ada Kiwe V252C gitu. Nah, lekan airnya model yang ganda kanan kiri gitu. Nih detail-detail di sini sih cukup bagus ya. Nih, pakai kunci-kunci L juga lagi. Yang stainless ini bagus sih sebelah sininya. Cuma yang tadi as rodanya kenapa potongannya kurang rapi ya. Nah ini teman-teman penampakan motor listrik ya kalau dari sebelah kiri ya. Nih kelihatan di sini mid drive, terus ada covernya juga plastik yang cukup keker. Dan utamanya jam motornya juga ada fitur regenerative brake ya. Dan itu ada 3 step ya, dari yang low, medium, sampai yang high. Itu tergantung dari kita berkendaranya ya. Jadi kalau cuma tutup gas itu low, kalau narik rem sedikit medium, tapi kalau tutup gas dan tarik rem itu regenerative brake-nya jadi yang paling tinggi ya, atau yang high gitu. Jadi lumayan lah ya untuk ngisi ulang baterainya walaupun sedikit. Terus kalau maju sedikit, ini lagi-lagi yang perlu saya kasih masukan sih ya. Nih, celah-celahnya masih kurang rapi dikit ya. Terus ini, satu lagi standar samping. Ini kenapa desainnya agak keluar banget itu ya, nggak sekalian lebih masuk biar lebih rapi gitu. Terus selas-selasannya juga menurut saya masih kurang cakep ya. Detail-detailnya masih kurang dirapikan, termasuk yang di standar tengah gini, tai-tai lasnya gitu, belum yang mulus gitu, sayang sih. Padahal bagian bodinya mayoritas sudah cakep sih, cuma bagian-bagian logam, beberapa bagian memang lebih harus dibagusin lagi gitu. Oke, sekarang kita lanjut nyobain duduk ya, yuk kayak gimana. Oke, sekarang saya mau coba duduk di Polytron Fox 500 ini. Oke, impresi pertama ternyata joknya emang terasa lebar dan ternyata empuk loh teman-teman. Pas didudukin tuh cukup empuk ya, kenyal-kenyal gitu. Terus pisakan kakinya netral, cukup nyaman lah. Ini bisa maju mundur gini. Cuma pas lonjoran ternyata cuma segini nih. Ini mirip-mirip malah kayak naik PCX gitu ya. Nggak lega-lega amat. Kalau mau lonjoran amat harus gini nih. Gitu. Terus posisi setangnya sedang aja. Bukan yang tinggi atau rendah banget, juga bukan yang jauh atau dekat ya. Cukupan aja lah. Posisi duduknya gini. Ya cukup santai lah, cukup enak ya. Terus handlingnya ya saya belum bisa nyoba, nanti semoga aja bisa nyoba, infonya di IMOS ya, di Oktober nanti bisa nyobain. Ini karena masih launching pertama kali, masih belum produksi massal, jadi belum bisa nyobain. Terus apa lagi ya? Oh ya, tadi yang tentang tapi, yang saya tadi bilang tentang di harga ya, ada tapinya. Nah tapinya adalah seperti halnya dengan Fox R maupun Fox S, di Fox 500 ini ada tapinya. Jadi meski harga murah, tapi harus ada pengeluaran setiap bulannya teman-teman. Jadi baterainya ini sistemnya ternyata sewa teman-teman. Jadi setiap bulannya pemilik Fox 500 ini harus membayar 200.000 per bulan sebagai sewa dari baterai. Dan ya teman-teman pakai nggak pakai harus bayar 200.000. Jadi 200.000 kalau setahun berarti sekitar 2,4 juta rupiah per tahun. Dan itu harus bayar terus selama teman-teman pakai motor ini. Jadi bisa dibilang memang modal awalnya cukup murah ya, 43 juta on the road Jakarta. Walaupun saat momen ini khusus ada diskon 4,9 juta jadi hanya 38,1 juta. Tapi per bulan teman-teman harus keluar duit 200.000 untuk sewa baterai. Dan karena modal sewa, baterainya jadinya garansinya seumur hidup teman-teman. Selama dipakai, selama dibayar 200.000 itu, maka teman-teman nggak akan khawatir kalau baterainya rusak gitu. Jadi gimana menurut teman-teman? Apakah menarik? Ya kalau dari sisi desain, menurut saya sih menarik. Fiturnya juga oke, lumayan. Harganya tadi juga cukup oke lah, 43 juta. Cuma yang perlu dipikirkan ada sepanjang hidup, sepanjang teman-teman pakai motor ini harus bayar selalu 200.000 per bulan. Ya kayak cicilan yang nggak pernah usai ya bisa dibilang ya. Unik sih sistemnya, cuma emang bikin harga motornya lebih murah gitu. Yaudah gitu aja teman-teman video kali ini. Semoga memberi gambaran lebih terang. Siapa tahu teman-teman ada yang lagi ngidam motor listrik yang gede ala-ala Maxi ya Yamaha, X-Max atau Honda Forza. Ini salah satu pilihan merek, apalagi ini merek lokal. Dan ya tadi udah lihat sendiri fitur-fiturnya, detailnya, segala macam. Untuk pilihan warnanya ada 2 ya. Selain yang putih dengan finishing glossy ini, juga ada ini nih, yang warnanya hijau dengan finishing matte ya, atau doff tuh. Jadi teman-teman buat yang suka warnanya
ngedov nih, ada yang hijau. Oke, gitu aja. Terima kasih buat yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa follow juga kami Otomotif_TV. Mampir juga ke www.otomotivnet.com untuk info-info terbaru tentang dunia otomotif. Dan jangan lupa follow juga IG saya Aan_otomotif. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa pakai helm kalau motor ya.